Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Atlia Dina Setina Meka dari IAIN Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 2420203861206054. Pada kali ini saya akan menggali atau membahas tentang salah satu monumen yang berada di Parepare saat ini, yaitu monumen korban 40.000 jiwa. Jika kalian ingin mengetahui tentang monumen korban 40.000 jiwa yang sudah ada di belakang saya ini, mari kita saksikan untuk menonton video berikut. Kota Parepare menjadi salah satu tempat pasukan khusus tentara Belanda pimpinan Raymond Paul Pierre Westerling membantai rakyat dan pejuang di Sulawesi Selatan periode Desember 1946 sampai Februari 1947. Ada dua monumen korban 40.000 jiwa di kota ini, yaitu di dekat Masjid Raya Parepare dan Kecamatan Baju Kiki. Monumen 40.000 jiwa yang berlokasi di dekat Masjid Raya Parepare, Jalan Alwi Abdul Jalil Habibi, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare. Terdapat gerbang yang bertuliskan monumen korban 40.000 jiwa. Terpampang bangunan monumen dengan reliefie yang menggambarkan rangkuman peristiwa kelam pembantaian pasukan Westerling di Parepare. Tragedi ini dilatar belakangi oleh niatan Belanda untuk mendirikan negara boneka di Indonesia bagian timur dan memperoleh kembali legitimasi kekuasaan. Namun, niat ini mendapat perlawanan hebat dari rakyat Sulawesi Selatan. Situasi itu mendorong Kolonel Hendrik J. de Vries, Komandan Markas Besar Timur Raya dan Borneo, mempersiapkan gerakan pasifikasi setelah meminta pertimbangan Letnan Jenderal S.H. Spoor, Panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia. Westerling lantas diutus untuk mengatasi situasi di Sulawesi Selatan. Ia tiba di Makassar pada 5 Desember 1946 bersama 123 orang pasukannya. Setibanya di tanah Sulawesi, ia diamanahkan untuk memimpin Depot Pasukan Khusus atau Depot Speciale Troepen, sebuah unit komando dalam formasi Kenil. Serangkaian operasi Westerling bersama pasukannya dilakukan di sejumlah daerah termasuk Parepare pada 13 Januari 1947. Pasukan Westerling yang dipimpin Jan Vermeulen dan Mayor Stubken memutuskan untuk menebar teror kepada penduduk Parepare. Mereka menekankan akan mengambil tindakan keras terhadap segala bentuk perlawanan. Eksekusi terhadap perjuangan kemerdekaan dan rakyat di Parepare pertama kali dilakukan pada 14 Januari 1947, lokasi sasarannya adalah pasar. Budayawan Parepare Ibrahim menjelaskan bahwa kedua monumen korban 40.000 jiwa tersebut dibangun di lokasi bekas pembantaian para pejuang kemerdekaan oleh pasukan DST pimpinan Westerling. Ia menjelaskan lokasi monumen di pusat kota dulunya merupakan terminal mobil yang menyatu dengan pasar. Menurut Ibrahim, para serdadu Belanda memilih tempat itu karena merupakan lokasi yang ramai sehingga saat dilakukan eksekusi maka banyak warga yang akan menyaksikan. Ibrahim mengatakan berdasarkan penuturan salah satu anak dari korban yang gugur, para pejuang tersebut diculik dan diambil oleh tentara Belanda. Bahkan ada di antara mereka yang diambil malam hari dan paginya dikumpulkan. Tujuan Belanda menculik para pejuang karena ingin menanamkan rasa takut kepada warga. Menembak para pejuang di hadapan warga juga sebagai upaya membuat mereka tunduk dan tidak melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di monumen korban 40.000 jiwa di pusat kota terdapat 24 nama korban yang terukir pada salah satu sisi dinding monumen korban 40.000 jiwa. Namun hanya 23 orang yang tewas dieksekusi oleh pasukan Westerling pada tanggal 14 Januari 1947, sementara satu lainnya selamat. Salah satu tawanan yakni Siti Asnan Numang tidak dieksekusi oleh pasukan Westerling, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa Hasna gagal dieksekusi oleh para tentara Belanda. Korban yang lolos tersebut, kata pria yang akrab disapa Ibrah tersebut, usianya diperkirakan masih muda saat kejadian. Berdasarkan informasi, masih berumur di bawah 30 tahun. Adapun deretan korban yang tewas di lokasi itu tak hanya dari Parepare, melainkan ada juga yang berasal dari Sidrap,
Sawito atau Pindrang, dan Jawa. Serangkaian pembantaian Raymond Westerling kini diperingati sebagai Hari Korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan setiap 11 Desember. Tanggal tersebut merujuk pada pemberlakuan status darurat perang atau SOB Staat van Oorlog en Beleg di wilayah Sulawesi Selatan yang dikeluarkan oleh Belanda pada 11 Desember 1946. Tanggal ini menjadi hari di mana Westerling kian gencar melakukan misi pembersihan Celebes bersama pasukannya. Akan tetapi, peringatan Hari Korban 40.000 jiwa pada 11 Desember ini hanya dilakukan di Sulawesi Selatan. Peringatan dilakukan dengan menggelar upacara di Monumen Korban 40.000 jiwa di wilayahnya. Sementara pemerintah Republik Indonesia belum secara resmi menetapkan peringatan Korban 40.000 jiwa sebagai hari berkabung nasional. Jadi itulah tadi tentang penjelasan Monumen Korban 40.000 jiwa yang berada di Parepare, tepatnya ada di belakang saya. Jadi semoga para pahlawan yang telah gugur dalam medan perang, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Jadi terima kasih buat teman-teman dan dosen yang sudah menyimak video ini hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.